kepala pemerintah sekaligus kepala negara. 1 UUD NRI 1945. Sering jatuh bangun kabinet karena tersandung beberapa masalah. Mengapa kita memakai undang-undang baru untuk melaksanakan pemerintahan? Karena sistem parlementer. Oke guys, topik yang bakal kita bahas kali ini tuh topik tentang kehidupan perpolitikan Indonesia di awal kemerdekaan dulu. Jadi kayak yang kita tahu, apa yang kita rasain, kondisi politik yang kita rasain sekarang tuh beda sama kondisi politik waktu awal kemerdekaan. Bener banget nih Dis, faktor karena Indonesia waktu itu kan baru aja merdeka. Jadi itu kita masih punya keresahan bahwa Belanda mau menguasai Indonesia lagi. Jadi kita waktu itu sering berganti sistem pemerintahan dan tidak sekonstitusi dengan Pancasila. Bentar, maksudnya nggak sekonstitusi itu gimana? Nah, maksudnya nggak konstitusi itu artinya nggak sejalan dengan sistem yang kita pakai. Ingat kan kalau sumber dari segala sumber hukum dan mengatur jalannya roda pemerintahan itu kan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya nggak sekonstitusi ya itu artinya nggak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kira-kira sejak kapan sih Indonesia tuh mulai melakukan tindakan inkonstitusional ini? Nah, tindakan inkonstitusional ini dimulai saat keluarnya maklumat KNIP nomor 5 tanggal 11 November tahun 1945. Well, mungkin Awan bisa jelasin isi maklumat tersebut. Jadi maklumat tersebut itu isinya perubahan sistem pemerintahan Indonesia yang awalnya sistem presidensil berubah menjadi sistem parlementer. Sistem parlementer itu yang kabinet-kabinet itu kan yang ada perdana menterinya, bukannya sistem pemerintahan kita presidensil. Iya bener, sistem pemerintahan Indonesia yang sesuai sama Undang-Undang Dasar 1945 tuh presidensial, di mana presiden itu jadi kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Berarti dulu kita sempat punya perdana menteri dong. Kira-kira kenapa sih kita perlu mengganti sistem pemerintahan Indonesia waktu itu? Mungkin tekanan dari Belanda kan. Ingat gak dulu Belanda itu pengen banget jadi negara kita jadi negara serikat. Karena tokoh-tokoh pemerintahan pengen banget kita cepat-cepat merdeka, ya mereka manut-manut aja. Sistem parlementer kita tuh bertahan sampai kapan ya kira-kira? Sistem parlementer itu lumayan singkat loh guys, kayak cuma beberapa tahun doang gitu. Ya mungkin karena nggak sesuai sama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jadi cuman bertahan beberapa tahun, terus kita balik lagi ke presidensial setelah keluarnya dekret presiden tahun 1959. Atau enggak perubahan demokrasi Indonesia dimulai setelah pengakuan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia, yaitu melalui perjanjian KMB, yang salah satu isinya akan membentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan republik. Mungkin banyak pertimbangan mengapa para tokoh pendiri bangsa menerima isi perjanjian KMB, termasuk menghindari Belanda melakukan agresi jika Indonesia tidak menerima isi perjanjian KMB. Nah, selain itu, selama pelaksanaan demokrasi liberal atau parlementer di Indonesia, negara kita nggak lagi berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tapi negara kita memakai Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Mengapa kita memakai undang-undang baru untuk melaksanakan pemerintahan? Karena sistem parlementer nggak lagi relevan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga pemerintah kita pada masa itu membuat undang-undang baru sebagai dasar untuk melaksanakan pemerintahan. Pada masa pemerintahan sistem parlementer, ada dua kepala yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Yang pertama adalah Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada masa itu, sering jatuh bangun kabinet karena tersandung beberapa masalah dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Masa demokrasi parlementer ini dijalankan oleh 7 kabinet, antara lain yang pertama ada Kabinet Nasir, terus Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali 1, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali 2, dan yang terakhir ada Kabinet Juanda. Pada masa ini juga dicetuskan satu sistem baru, yaitu sistem multipartai yang didasarkan dari Maklumat Wakil Presiden 4 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Nah, sistem multipartai ini bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dalam meminta pertanggungjawaban dari barisan perjuangan. Ada yang bisa jelasin nggak tentang Kabinet Nasir?
Kabinet Natsir, kabinet yang pertama itu menjabat dari tanggal 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951. Dalam menjalankan mandatnya, kabinet ini punya 7 program pokok, yaitu menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat, dan lain-lain. Ngomong-ngomong soal kabinet ini, ada beberapa prestasi yang diraih loh. Yang pertama di bidang ekonomi. Ada yang namanya Sumitra Plan. Sumitra Plan ini mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional dengan adanya gerakan Benteng. Yang kedua, pada masa pemerintahan Kabinet Natsir, Indonesia akhirnya masuk PBB. Selain prestasi, ada nggak masalah-masalah yang dihadapin sama kabinet ini? Oh ya, jelas ada dong. Di 7 program pokok Kabinet Natsir tadi kan ada yang memperjuangkan masalah Irian Barat ya. Nah, ternyata upaya yang dilakukan Kabinet Natsir itu masih gagal. Masalah Irian Barat belum juga bisa diselesaikan. Terus Sumitra Plan yang tadi sempat disinggung di list prestasi itu akhirnya malah jadi masalah. Kenapa? Karena pengusaha lokal yang diberi bantuan sama pemerintah malah menyelewengkan bantuan itu. Terus lagi di masa pemerintahan Kabinet Natsir muncul pemberontakan di seluruh wilayah Indonesia, kayak masalah gerakan DITI, gerakan Andi Aziz, gerakan RMS, dan gerakan APRA. Gerakan-gerakan tersebut tentunya membuat kondisi Indonesia menjadi tidak stabil dan keamanannya menjadi terganggu. Oke, kita lanjut ke Kabinet Sukiman ya. Kabinet ini bertugas dari tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Lebih lama ya dari kabinet pertama. Nah, kira-kira apa yang menarik dari kabinet ini? Ada yang bisa bantu jelasin? Ada yang pernah dengar tentang MSA nggak sih? Nah, jadi itu MSA atau Mutual Security Act adalah program bantuan militer dan keuangan oleh Amerika Serikat yang diluncurkan pada tahun 1951 dan berlangsung hingga tahun 1961. Tujuan utama MSA adalah membantu negara-negara berkembang yang terancam penyebaran komunisme dan berbentuk bantuan militer, ekonomi, dan teknis kepada negara sekutu Amerika Serikat. Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapat bantuan ini setelah Menteri Luar Negeri atau Ahmad Subarjo menandatangani surat perjanjiannya. Kalau menurut kalian, MSA ini menguntungkan bagi Indonesia atau enggak ya kira-kira? Kalau menurutku sih menguntungkan ya, apalagi waktu itu kondisi Indonesia tuh nggak bisa dikatakan stabil karena banyak pemberontakan itu. Ya sebenarnya sih nggak sepenuhnya salah, tapi kenyataannya pembentukan MSA ini cenderung menganggap reaksi keras luar atau ditentang oleh beberapa pihak karena sistem ini tuh dianggap melanggar sistem perpolitikan Indonesia atau perpolitikan luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Ingat nggak yang di Undang-Undang 1945 pasal terakhir atau pasal 4. Nah, karena yang nggak sesuai dengan sistem perpolitikan di Indonesia, akhirnya Kabinet Sukiman menyerahkan mandatnya ke Presiden. Jadi kayak pisau bermata dua gitu. Ya. Oke, sekarang lanjut ke kabinet ketiga ya. Kabinet ini tuh dikenal dengan nama Kabinet Wilopo. Masa pemerintahannya yaitu 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Ada banyak banget permasalahan yang harus dihadapi oleh kabinet ini. Misalnya, harga barang ekspor menurun. Terus, kas negara defisit karena hasil panen menurun dari Indonesia, kita harus impor beras dari luar. Terus muncul juga gerakan separatis dan provinsialisme. Demonstrasi rakyat untuk membubarkan parlemen dan menuntut segerakannya pemilu. Terus ada juga nih peristiwa besar yang terjadi penyebab lengsernya kabinet ini. Ada yang tahu nggak peristiwa itu apa? Oh, yang Tanjung Morowali itu nggak sih? Iya, bener banget. Bisa sekalian dijelasin nggak, Dis? Jadi peristiwa Tanjung Morowali itu tragedi berdarah yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1953 di Desa Perdamaian, Kecamatan Tanjung Morowali, Sumatera Utara. Konflik yang jadi pemicu tragedi ini nggak jauh-jauh dari masalah pertahanan, sentimen SARA, sama hubungan industrial atau perburuan gitulah. Terus kejadian ini itu awalnya dari rencana pemerintah untuk membuat sawah percontohan di tanah yang waktu masa penjajahan Belanda digunakan sebagai kebun tembakau. Jadi tanah itu kan awalnya punya Belanda waktu Indonesia masih dijajah sama Belanda. Tapi waktu setelah KMB itu Indonesia diminta untuk mengembalikan tanah ini ke investor asing gitu loh. Tapi waktu dilihat lagi ternyata tanahnya itu udah
diisi atau digunakan sama penggarap liar. Nah, pemerintah itu berupaya buat mengosongkan lahan itu lagi dengan beberapa cara lah, kayak dikasih uang buat ganti rugi gitu, tapi ternyata penggarap yang ada di sana itu nggak mau. Terus mereka juga dapat dukungan dari Barisan Tani Indonesia dan PKI. Nah, karena pakai cara yang tadi kayak pemberian uang itu nggak berhasil, maka pemerintah itu langsung aja gitu pakai penggusuran ya, terpaksa pakai penggusuran gitu loh. Dan waktu penggusuran itu terjadi deh kayak ribut dan bentrok antara petani sama petugas dari pemerintah. Nah, karena peristiwa ini ada korban jiwa dari kalangan petani dan banyak banget yang luka-luka. Terus akibatnya kabinet ini harus menyerahkan mandatnya ke presiden gitu. Lanjut gak nih? Lanjut ya. Oke, kabinet selanjutnya itu ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I atau yang lebih dikenal dengan Kabinet Ali Wongso. Prestasi yang terkenal banget dari kabinet ini itu adalah penyelenggaraan KAA. Bukan cuma membanggakan di tingkat nasional aja, peran Indonesia dalam KAA juga jadi bukti konkret kontribusi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Satu lagi yang cukup terkenal dari kabinet ini itu adalah sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi ini diwujudkan dengan kerjasama antara pengusaha lokal sama pengusaha Tionghoa. Tujuannya itu untuk memajukan perekonomian Indonesia. Sayangnya, dalam eksekusinya kebijakan ini nggak berjalan dengan semestinya. Faktor kegagalannya ada banyak. Mulai dari kurangnya pengalaman pengusaha lokal yang bikin mereka cuma dimanfaatkan pengusaha asing untuk dapat kredit dari pemerintah, mental yang nggak cukup kuat untuk memanfaatkan kredit dengan maksimal, sampai ulah para pengusaha yang malah menyelewengkan kredit buat kegiatan konsumsi. Lanjut ke Kabinet Burhanuddin Harahap yang menjabat dari 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Hal atau peristiwa yang paling menonjol di kabinet ini adalah pemilu. Pemilu ini adalah pemilu pertama kali yang diselenggarakan di pemerintah Indonesia, yaitu pada tahun 1955. Sebetulnya untuk persiapan pemilu itu sudah dilakukan sejak kabinet-kabinet sebelumnya, tapi baru betul-betul terlaksana dan rampung dan siap dieksekusi itu pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen, dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih badan konstituante. Selain berhasil melaksanakan pemilu, Kabinet Burhanuddin Harahap juga bisa mengatasi masalah yang muncul dari kabinet sebelumnya. Habis itu, kabinet ini dianggap selesai, terus mandatnya diserahkan ke kabinet selanjutnya yang udah terpilih dalam pemilu. Oke, kabinet selanjutnya itu berarti kabinet pertama hasil pemilu ya. BTW yang menang partai apa aja sih? Pemenang pemilu 1955 itu ada 4 partai, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Nah, 4 partai pemenang pemilu tadi itu mengisi kursi-kursi kabinet yang baru. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo, jadi sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kabinet ini mempunyai 4 program kerja, yaitu pembatalan KMB, pengembalian Irian Barat ke Indonesia, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, serta pertanian, dan melaksanakan keputusan KAA. Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah konflik yang terjadi antara PNI dan Masyumi, yang menyebabkan Masyumi menarik menteri-menterinya yang menjabat dalam kabinet. Lanjut ya, kabinet selanjutnya ini itu kabinet yang paling beda dari kabinet-kabinet sebelumnya. Karena kabinet ini disusun bukan berdasarkan partai politik, tapi dipilih langsung oleh presiden. Oleh karena itu kabinet ini disebut sebagai Zakon Kabinet. Perdana Menteri pada masa ini adalah Insinyur Juanda. Prestasi yang ditoreh pada masa kabinet ini adalah adanya deklarasi Juanda yang mengatur batas perairan Indonesia, terbentuknya Dewan Nasional, dan diadakannya Musyawarah Nasional untuk mengatasi pergolakan daerah. Peristiwa yang dianggap sebagai kegagalan kabinet ini itu peristiwa Cikini. Peristiwa Cikini adalah percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di depan perguruan Cikini saat sedang menghadiri pesta sekolah tempat anak-anaknya bersekolah. Peristiwa itu terjadi pada 30 November 1957 yang otomatis mengancam persatuan negara. Kabinet Juanda resmi dibubarkan setelah turunnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Dari jatuh bangunnya kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal yang udah kita bahas hari ini,
menurut kalian apa sih yang bikin demokrasi liberal itu nggak bertahan lama di Indonesia? Penyebab gagalnya demokrasi liberal hingga pada akhirnya dibubarkan adalah kegagalan Dewan Konstituante hasil pemilu tahun 1945 dalam menyusun undang-undang yang baru. Kegagalan ini disebabkan oleh perdebatan antar anggota parlemen dan ditambah pula perselisihan antar partai politik. Ditambah pula Presiden Soekarno menginginkan agar Indonesia kembali kepada sistem yang lama, yaitu sistem yang menganut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu juga pada masa demokrasi liberal, Indonesia terus mengalami kisruh-kisruh dalam negeri seperti pemberontakan-pemberontakan yang menurunkan derajat pemerintah. Ditambah kas negara yang sedang kosong dan Belanda yang melakukan blokade ekonomi, permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan masing-masing kabinet ini yang membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menandakan berakhirnya masa demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Nah, dari hal-hal yang sudah kita diskusikan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa setiap negara itu harus memiliki sistem pemerintahan yang jelas dan birokrasi yang terstruktur, ditandai dengan adanya dasar negara dan konstitusi yang digunakan, mulai dari lembaga terendah hingga lembaga tertinggi. Kalau birokrasi lembaga pembuat dan pelaksana negara tidak konsekuen dengan sistem yang ada, ya buat apa membuat sebuah konstitusi kalau akhirnya nggak dipakai?